Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus. Kali ini gue mau kasih review nih tentang laptop Yoga Slim 7i Carbon. Ini jadi laptop yang udah gue unboxing kemarin. Ini salah satu laptop paling ringan yang pernah cobain nih. Dan ini adalah laptop pertama yang gue review yang menggunakan udah Intel chipset terbaru ya, yang udah Gen 11 nih. Jadi udah ada logonya Intel Evo. Nah, ini yang penting nih, logo Intel Evo ini sebenarnya apa? Akan gue jelasin lebih lanjut. This is Tera, Gadget Review. Jadi Intel Evo ini adalah sertifikasi langsung dari Intel, di mana kalau udah dapat Intel Evo ini berarti laptop ini udah dapat standar yang sangat tinggi deh. Jadi kalau paling gampangnya tuh kayak kalau di Indonesia itu mungkin SMI atau ISO gitu. Nah, cuma kalau misalnya di Intel ini versinya ini syaratnya sih udah harus speknya tinggi banget. Jadi paling gampangnya kalau udah ada logo Intel Evo, udah pasti laptop ini harus ngebut lah. Syarat pertamanya itu adalah dia harus menggunakan chipset Intel generasi yang ke-11 ya, i5 dan juga i7 itu yang udah Tiger Lake, dan juga udah harus ada Intel Iris X-nya. Ini di laptop ini udah yang gue pakai menggunakan si Intel i5 ya Tiger Lake, jadi udah lulus nih. Buat performance-nya nanti akan ada tesnya sendiri di belakang. Untuk yang syarat kedua adalah si laptop itu harus bisa dari posisi sleep sampai ke ngebuka siap pakai itu di bawah 1 detik nih, kayak gini. Ini langsung bisa dipakai, ini di bawah 1 detik. Terus juga kalau misalnya dari posisi benar-benar shutdown, dari mati benar-benar nyalain, itu lebih dari 1 detik. Tapi itu tetap aja udah ngebut banget. Kalian bisa lihat di video ini kurang lebih berapa detik. Nah, untuk mencapai performance sampai segitu ngebutnya, udah pasti dia harus menggunakan SSD. Ini secara ketiganya. Jadi si laptop ini harus udah menggunakan SSD yang minimal 256 GB dan sudah NVMe. Nah, di laptop ini SSD-nya udah tertanamnya 512 GB. Jadi udah lulus dari situ dan juga udah NVMe. Ini ngebut banget, makanya bisa kayak gitu. Ditambah lagi kalau RAM-nya juga syarat keempat itu harus RAM-nya 8 GB minimal dan 2 channel. Di laptop ini juga RAM-nya udah 8 GB, tapi sayangnya belum bisa ditambah ya. Di sini RAM-nya udah quad channel ya kayaknya. Gue tes ini sih bener-bener dipisah satu-satu, kalian bisa lihat itu satu persatu. Jadi udah bukan 2 channel lagi, udah sampai 8 slot kepakainya. Syarat selanjutnya yang emang wajib juga buat dapet Intel Evo ini adalah harus si laptop itu pakai kipasnya antara nggak ada kipas atau kipasnya kecil banget. Nah, di laptop ini kipasnya kecil banget, dan di dalam bawah sini gue nggak berani buka ya, ini dari Lenovo Indonesia dipinjeminnya. Itu bener-bener senyap banget. Dari selama gue pakai laptop ini nggak ketemu panas sama sekali ya buat dipakai sehari-hari. Jadi walaupun ada kipasnya kecil di dalam, tapi intelligent coolingnya tuh bekerja dengan baik dan semuanya smooth, jadi bener-bener senyap banget. Buat syarat selanjutnya itu adalah buat pengalaman multimedianya ya. Jadi layarnya itu minimal harus udah Full HD dan juga udah slim bezelnya. Nah, di laptop ini udah bukan cuma Full HD, layarnya ini udah sampai QHD. Ini udah sampai 2K layarnya. Ini jarang banget ditemuin buat di laptop yang seukuran segini kecil ya. Ini layar udah 2K, terus juga dia punya bezel nih udah slim banget, kalian bisa lihat. Ini mungkin ya sangat-sangat ramping lah, karena bisa dapat makanya aspect ratio 16:10. Ini form factor baru, jadi nampilin konten lebih luas lagi ya, dengan ukuran layarnya cuma 13 inch tapi udah kayak ngerasain pakai 14 inch gitu. Jadi layarnya ini memang cuma LCD aja, IPS, tapi dia udah bagus kayak anti glare ya. Dia kayak gimana ya, udah ngurangin pantulan lah, kalian bisa lihat sini. Jadi kayak efek pantulnya berkurang, itu lumayan banget. Terus juga udah screen brightness sih bisa sampai 300 nits, dan yang paling penting dia adalah udah 100% sRGB. Itu artinya kalau kalian yang orang hobi ngedesain, hobi ngetik video, itu hasilnya dari ini udah real. Jadi dengan hasil yang kalian bikin edit di sini nanti di print ke hasil printan, warnanya asli, nggak berubah karena udah 100% sRGB-nya. Dan juga kalau buat nemenin multimedia, tentu aja speakernya harus penting nih. Speakernya ada 2 di bawah, ini juga udah kenceng banget stereo. Ini asik sih, gue bener-bener kagum dengan si laptop sekecil gini bisa ngeluarin suara yang begitu powerful. Itu pun ada equalizer bisa diganti-ganti ya, mau ngebass, mau jadi lebih buat nonton film, macam-macam lah. Terus selanjutnya buat syarat terakhirnya, si laptop itu harus minimal daya tahannya itu bisa sampai 9 jam dipakai pengguna sehari-hari.
Nah, si laptop Lenovo Yoga Slim 7i Carbon ini bener-bener bisa tembus sih. Jadi karena gue pakai sehari-hari itu, dari gue nyalain, biasa gue kotak-katik buat browsing, main game-game ringan atau juga buat nonton-nonton film, itu dapat lah 1 jam itu berkurang kurang lebih cuma sampai 10%-an aja. Jadi ini bisa tembus 9 jam nggak ada masalah. Padahal bodinya tipis begini nih, dia cuma 50 watt hour aja, jadi emang efisien banget, power di dalamnya bagus banget. Terus juga dia punya dapat pengecasannya itu udah yang USB Type-C ya, buat chargernya itu 65 watt, itu bisa Lenovo Rapid Charge, itu bisa ngisi dalam 30 menit dapat 43%. Itu asik banget, jadi kalian pokoknya bawa laptop ini nggak usah takut lah, nggak perlu bawa charger pun bisa survive sih. Nah, selain syarat utama tadi yang mengharuskan buat dapat Intel Evo-nya itu, masih ada syarat-syarat tambahan lagi nih. Syarat tambahan itu kan sebelumnya karena di tahun lalu udah pernah adanya namanya Intel itu Project Athena. Nah, ini kan isi Intel Evo kayaknya Project Athena yang udah tahap kedua dah. Nah, Project Athena ini juga wajib nih syaratnya buat dapetin Intel Evo. Project Athena itu kalau kemarin syarat tambahannya itu yang pertama harus sebuah laptop itu tipisnya di bawah 1,5 cm, berarti di bawah berapa tuh, 15 mili ya. Nah, ini juga lulus nih, ini tebelnya cuma 14,25an mili, ini jadi udah lulus buat slimnya. Dan juga buat bobotnya, nih gue ada bahas juga kan di unboxing, ini bobotnya cuma 960 gram. Ini ringan banget, nggak sampai 1 kilo tuh lah, bisa lihat gue pegang kayak 3 jari gini, enteng banget serius. Jadi sebuah laptop itu udah wajib juga punya Wi-Fi 6 buat tersertifikasi itu tadi ya. Jadi di sini udah aman, udah masuk Wi-Fi 6 juga ada buat internetnya, jadi udah ngebut. Terus juga dia di sini harus minimal punya konektivitas Thunderbolt 4. Nah, jadi di laptop ini pun udah aman Thunderbolt 4, di sebelah kanan bodinya udah ada 2. Di sini berupa USB-C ya, sekaligus buat ngecas sama transfer data. Di kirinya juga ada 1 dan juga ditambah headphone jack dan juga tombol power. Jadi di sini semuanya itu masih USB-C, harus diingat. Jadi kalau kalian yang perlu mau USB A ya versi jadul lah kayak gue, itu harus bawa-bawa dongle. Emang udah dapet sih di paket pembeliannya, jadi harus bawa-bawa dongle. Mungkin itu salah satu kekurangan, ya mungkin satu-satunya kali kekurangan yang bisa dibilang dari laptop ini. Terus yang terakhir syaratnya itu harus punya sistem keamanan biometrik. Jadi di laptop ini emang udah nggak ada yang namanya pakai fingerprint ya. Di sini semuanya biometriknya udah pakai AI ya, dari kamera depannya. Jadi udah smart AI. Di sini jadi ada banyak fitur, kalau nggak cuma buat tadi login doang buat biometriknya, tapi juga ada namanya Zero Touch Lock, Zero Touch Playback gitu. Itu dimana kalian yang kalau lagi main laptop terus kalian tinggalin, dia otomatis ngelock si ininya, si komputer, jadi aman, nggak diintip sama orang lah. Apa kalau lagi nonton film, kalian pas lagi pergi ambil minum itu otomatis ke pause filmnya. Tapi begitu kalian duduk lagi langsung lanjut lagi. Jadi walaupun nggak ada fingerprint, aman. Nah, dari tadi kan kita udah ngomonginnya kan speknya aja. Gimana nih kalau buat experience sehari-hari penggunaannya? Jadi gue jelasin deh. Gue udah pakai si laptop ini kurang lebih hampir 2 minggu ya. Jadi gue suka banget laptop ini, dari ringannya, entengnya, dan gampang banget dibawa kemana-mana. Dan juga baterainya tadi itu asik banget buat productivity, itu the best lah laptop ini. Bener-bener super pokoknya. Sangat-sangat build quality-nya mewah. Dan juga ringannya ini bukan plastik ya. Ini harus diingat, ini adalah karbon. Jadi build-nya di sini pakai serat karbon, itu udah lulus sertifikasi military mil standar 810G apa itu namanya, udah lulus ujian sampai 9 percobaan ketahanan, kayak ada drop test, terus juga di tempat dingin, dikasih dust test, pokoknya lulus semua. Jadi build quality-nya udah jempolan, sangat-sangat premium. Terus kalau misalnya ngomongin performance di sini gua pakai buat sehari-hari juga itu tuh ngebut banget, sampai kadang-kadang gila sih, saking cepetnya sampai nggak tahu ini udah ke transfer data atau apa tuh. Semua udah super duper nggak berasa kebut banget. Ini padahal baru i5, apalagi i7 gitu. Cuma yang gue mau bilang di sini, ini adalah buat productivity sehari-hari ya. Kalian bisa lihat tuh benchmarknya. Kalau misalnya kalian mau buat main game, itu lain lagi ceritanya. Si laptop ini memang nggak begitu gimana ya, karena emang dia pakai VGA-nya, GPU masih yang integrated. Itu kalau buat main game, kalau ringan-ringan oke lah, kayak sekedar Dota itu tembus 90 fps masih gampang, atau mini-mini game. Kalau CS ringan-ringan tuh semua nggak masalah. Begitu main udah yang agak berat dikit, kayak main ya mungkin CS, harusnya kategorinya juga masih ringan, tapi itu udah harus diturunin, nggak bisa ya sampai Full HD, itu buat dapetin 30 fps aja. Itu jadi kalau misalnya kalian yang mau buat main game rada berat, itu kalian udah wajib beli GPU eksternalnya. Ini ada, bisa dicolokin sini tambahan GPU yang terpisah. Terus kalau buat dibilang pengalaman ngetik, gue juga suka banget pengalaman kayak keyboard dan trackpadnya di sini. Walaupun gue orang yang nggak begitu cepat ngetiknya, tapi pakai keyboard di sini, keycapnya enak, ada backlight keyboardnya juga gampang terlihat dengan jelas. Itu typing experience-nya asik di sini. Jarak ngetiknya lembut ya, punya antara jarak keycapnya itu
pas lah jaraknya, jadi ngetik tuh nggak salah-salah. Terus juga trackpadnya juga responsif dan halus banget. Pokoknya mewah lah, ini buat typing experience-nya juga udah jempolan. Terus buat kesimpulannya gimana nih? Nah, kalau kesimpulannya gue bilangin ya, si laptop ini tepat banget buat kalian yang emang buat productivity ya, atau buat mobilitas tinggi. Tapi dengan catatan, bukannya tanpa kekurangan. Kekurangannya kalau menurut gue satu-satunya itu tadi gue bilang, karena di sini nggak ada USB A sama sekali, jadi harus bawa dongle yang udah disertain. Itu menurut gue salah satu kekurangan, ya mungkin satu-satunya lah yang emang menurut gue ada di laptop ini. Terus kalau mengenai kayak tadi nggak bisa main game, itu sih mungkin salah kamar ya, emang laptop ini bukan dibikin untuk laptop main game. Kalau mau main game beli laptop Lenovo yang versi gaming lah. Terus juga kalau misalnya gue pribadi, gue sih senengan laptop yang bisa touchscreen di sini, karena saking ramping dan tipisnya nggak bisa touchscreen. Jadi mungkin buat orang-orang kayak gue yang udah terbiasa touchscreen, lebih mikir-mikir lagi sih. Kalau buat harganya sendiri, si laptop ini harganya di kisaran 15.999, ini buat yang i5, dan ini udah sangat-sangat premium build quality-nya. Kalau misalnya kalian merasa RAM-nya kurang sama SSD-nya kurang ya, karena ini kan nggak bisa ditambah, itu kalian bisa pikirin yang i7 itu harganya di 19.499.000. Ya itu gitulah harganya. Pokoknya kalian dengan harga segitu kalian udah dapetin, kalau Lenovo itu udah pasti kalau beli resmi dapat Microsoft Office Student Edition itu asli resmi, terus juga ada Windows asli, jadi udah gratis seumur hidup. Terus juga ditambah ada garansi Lenovo, dan juga ada ADP-nya yang penting. ADP itu kalian kalau kecelakaan dari laptop ini, misalnya kesiram air, jatuh, layarnya pecah, itu semua di cover garansi ADP free, nggak dimintain sepeser pun sama Lenovo. Jadi gitu aja dulu, jangan lupa klik like and subscribe ya buat yang belum. Kalau kalian terbantu, bolehlah share-share ke teman. Kalau yang ada yang nanya mau beli laptop nih tapi bingung, udah kalau malas nonton review, cari aja yang ada logo Intel Evo-nya, udah itu udah pasti bagus. Selama kantongnya tebel juga, bagus juga gitu kan. Itu aja dulu, gua Agus di Stargazer Review. See you next time.